Gereja Batu Hidup. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 2 pasal 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan. Mulai dari jual beli binatang untuk kurban sampai penukaran uang. Kegiatan ini tidak saja mengotori tempat ibadah, tetapi juga dikotori oleh intrik-intrik bisnis yang culas, serakah, dan untuk keuntungan diri sendiri para pedagang dari para peziarah luar kota yang mau beribadah. Yesus memporak-porandakan para pedagang yang mengotori bait Allah dan mengubah keheningan tempat ibadah menjadi hiruk-pikuk pasar, juga menghalangi orang-orang yang akan masuk ke bait Allah. Sejak dulu hingga sekarang, yang ketahui bait Allah atau gereja keadaannya bersih, suasananya nyaman dan tenang. Ketika aku masih di sekolah dasar di sebuah kota kecil, ada gereja Katolik sederhana. Saat itu aku belum Katolik. Aku sering diajak saudara sepupu yang beragama Katolik ke gereja itu. Setiap masuk ke dalamnya, aku merasakan suasana tenang dan nyaman. Terkadang aku tertidur karena nyamannya suasananya. Sekarang setelah dewasa dan sudah dibaptis, aku mengerti secara spiritual bahwa bait Allah adalah tubuh diri ini, tempat berdiam Roh Kudus. Seperti yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi, bila bait Allah representasi tubuh tempat Roh Kudus, maka sudah selayaknya Tuhan Yesus marah ketika tubuh ini kotor. Tuhan Yesus ingin aku mempunyai tubuh, pikiran, dan hati yang bersih, sehingga bisa menjadi kediaman Roh Kudus.
Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran untuk memperingati kemerdekaan dan perdamaian umat Kristen. Perayaan ini mengajak umat Katolik untuk menjaga dan memelihara kesucian gereja yang penuh berkat dan rahmat, sehingga kita ke gereja dengan penuh sukacita, tenang, dan damai. Kita memahami gereja sebagai gereja yang dibangun bukan dari batu yang mati, tetapi dari batu yang hidup, yaitu persatuan umat Kristus yang hidup. Marilah kita umat Allah menjadi batu hidup yang membangun gereja yang bersih dan suci, tempat berdiam Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang selalu hadir, aku mau membersihkan tubuh, hati, dan pikiran, sehingga tubuhku layak menjadi bait Roh Kudus-Mu, tempat kitab suci-Mu dibacakan, dan suara jernih-Mu kudengar dalam hatiku. Aku mau menjadi batu hidup, bagian dari gereja-Mu yang kudus. Amin.